Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar? Sehat? Puji Tuhan sehat, Pak. Oke, baik. Saya sedang berada di luar, tidak di rumah. Kita lanjutkan perbincangan kita walaupun di rumah, di luar ya. Iya, Pak. Oke. Sudah bagaimana kabar si kecil? Kemarin kan demam. Ganti-gantian sakit kami, Pak. Makanya udah sempat tidak atas semangat. Oh, gitu. Oke, baik. Ya, kita akan mulai. Sebentar ya. Suara saya kedengaran dengan baik? Kedengaran, Pak. Oke, baiklah. Kalau sudah kedengaran, kita mulai ya perbincangan kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini mulai bertemu dengan hamba-Mu dalam rangka bimbingan tesis. Berkati kami dari awal hingga akhir demi Kristus. Amin. Baik, saya akan share. Saya share ini ya. Apakah sudah kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oke, saya mulai dari atas ya. Iya, Pak. Nanti ini logo ini diganti saja dengan logo yang baru. Nanti diminta kepada Bobby. Ada nanti logo baru itu. Iya, Pak. Supaya jangan dipakai yang ini karena ini sudah logo yang lama ini. Tidak digunakan lagi. Iya, Pak. Kemudian ini bab 1 ini tidak perlu pakai titik di sini. Yang ini nggak perlu pakai titik ini. Tidak perlu. Baru setiap judul itu nanti fontnya ada 18. Yang bab 1 pendahuluan nanti itu ditulis dengan font 18. Nah itu. Jadi nanti kan ini baru bab 1 di bawahnya pendahuluan. Karena ini kan pendahuluan. Nah pendahuluan itu kan berisi latar belakang, identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, manfaat dan sebagainya itu ya. Jadi nanti tulis saja pendahuluan. Nah kemudian ini pematang siantar maksudnya ini ya. Jadi pem siantar itu ya, pematang siantar maksudnya. Di pematang siantar itu ditulis gabung. Jadi dalam penulisan bahasa Indonesia yang benar sekarang, nama kota yang terdiri dari 2 kata digabung. Misalnya Pematang Siantar, Pangkalan Brandan, Pangkal Pinang, itu semua digabung. Ya, tidak bisa terpisah lagi. Kemudian ini kan kutipan ya. Jadi kalau dia kutipan, dulu saya sebut bahwa dia mencorok ke depan dan dari belakang spasi 5 hentakan gitu ya. Ini sudah dibuat, tapi ini spasinya 2, harusnya 1,5. Oh, ya Pak. Jadi 1,5. Lalu ini kata ketiga itu dinaikkan aja ke atas. Ketiga, keempat itu dilanjut aja. Karena dia kutipan. Kutipan itu tidak boleh ke bawah, tapi dia langsung ditulis karena dia kutipan. Kemudian ini harus digabung. Para emeritus itu tanda petiknya digabung dekat, jangan jauh. Yang ini kan agak jauh dia kan? Iya Pak. Nah ini, jadi itu dekatkan aja. Baru setiap menulis Alkitab singkatan harus dispasi. Jadi bilangan bil titik spasi 8. Jadi kalau ada tanda seperti ini nanti artinya spasi.
Nah, spasi artinya diberikan spasi. Nah, itu. Misalnya di tempat lain ini ada juga seperti itu nanti. Pokoknya kalau dia kutipan, di spasi aja. Misalnya ini kan keluaran, ulangan, harus spasi dia. 2 Timotius. Oke. Nah, istilah sekarang kan dulu memang menggunakan PNS dalam kalimat atau terminologi yang digunakan sekarang bukan lagi PNS, tetapi sudah ASN. Oh ya, Pak. Nanti pensiunan ASN gitu. Baru dalam kurung nanti dahulu PNS. Nah, kira-kira begitu nanti. Karena kita sudah menulis tahun 2000-an, 2022. Kalau kita menulis tahun 2010 mungkin masih PNS. Sehingga nanti orang tahu bahwa kita menulis dengan menggunakan bahasa yang digunakan saat itu. Ini PNS jadi ASN. Nah, ini juga tidak usah tanggal karena 11, 18 itu sudah tanggal itu. Nah, ini PMD ini sudah kau singkat di atas dulu ya. Di judul depan kan ada, Pak. Buka. Kalau di judul nggak boleh, harus dibuat nanti di dalam, lalu di latar belakang masalah tadi, Pak, di akhir kan ada saya juga buat, Pak. Sudah ya, berarti nanti kalau sudah ada sudah kurung PMD. Oke, kalau sudah ada dia berarti dia sudah menjadi istilah yang dibuat nanti daftar singkatannya. Iya. Oke. Nah, di perumusan masalah nah, ini tidak usah ini. Kalimat ini ada pertama, ada kedua, ada ketiga, keempat. Tidak usah. Ini kan definisi dari perumusan masalah. Definisi kan. Ya. Jadi kalau di dalam sebuah tesis ataupun disertasi maupun skripsi sebenarnya tidak perlu lagi tulis definisinya. Tapi kita langsung kerjakan definisinya. Nah, ini kan misalnya perumusan masalah, penelitian dari kajian ini memuat masalah, alasan mengapa masalah yang kemukakan kajian ini penting, menarik, perlu diteliti. Bentuknya adalah pertama, kedua, enggak usah. Tapi sebutkan aja yang menjadi pertanyaan atau masalah dalam penelitian ini adalah bla bla. Nah, untuk menjawab masalah tersebut, saya menyampaikan 3 pertanyaan penting untuk mendapatkan data. Sehingga nanti dari pertanyaan itulah kita akan menerima fakta data dari penelitian. Jadi mengapa gelar emeritasi menjadi kontroversi di klasis PMD? Apa yang menjadi faktor dan apa yang menjadi solusi? Jadi ini kan jadi definisi dia nanti ini. Gitu ya. Jadi yang menjadi persoalan dalam penelitian ini ialah kontroversi gelar emeritasi pada penatua dan diaken di klasis PMD. Untuk mencari data dan fakta, maka dalam tesis ini saya menyampaikan 3 pertanyaan penelitian. Pertanyaan utama adalah mengapa gelar emeritasi menjadi kontroversi di klasis PMD, dan pertanyaan berikutnya itu kan turunannya itu maksudnya 2 dan 3. Jadi
Tak usah lagi didefinisikan yang ini. Yang ini. Langsung aja bahasakan bahwa kontroversi itu perlu diteliti, dan untuk meneliti itu saya membuat 3 pertanyaan. Nah, yakni 1, 2, 3. Nah, ini bukan metode, tapi metodologi. Nah, ini juga pun tidak usah lagi didefinisikan metodologi ini. Nah, tapi dikerjakan. Misalnya metodologi penelitian berasal dari metode, misalkan penelitian ini, karena kita bukan mau belajar metodologi penelitian sekarang. Karena ini dulu kita pelajari di metodologi penelitian. Tetapi kita sekarang mengerjakan apa yang kita pelajari tentang metodologi penelitian. Nah, jadi kontroversi emeritasi dalam bagi penatua dan diaken di kelas PMD akan saya selesaikan dengan menggunakan metodologi kualitatif misalnya atau kuantitatif. Baru definisikanlah metodologi kuantitatif itu. Kalau kita menggunakan kuantitatif, kalau kita menggunakan metodologi kualitatif, kita definisikan dia. Nah, misalnya ini kan, nah ini, jadi tidak ada hanya definisi ini kan, ada metodologi kualitatif, ada metode kuantitatif, dan mix metode kombinasi. Pilih saja salah satu dari ini untuk digunakan menjadi metodologi dalam tesis ini. Nah, ini kan misalnya ini sudah sendiri jelaskan di alinea pertama soal metodologi dan jenis-jenis metodologinya. Tapi di alinea kedua ini tidak ada digunakan. Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Ini enggak ada itu. Metode kepustakaan lapangan itu adalah metode, bukan metodologi. Kalau metodologi itu ini yang 3 ini, 1, 2, 3. Nah, jadi yang membedakan S1 dengan S2 ialah metodologinya. Jadi S2 itu sudah belajar menggunakan metodologi yang bagus. Bukan sekedar metodologi. Nah, ini membedakan S1 dengan S2. Kalau S1 itu dulu hanya mengatakan metodologinya ialah kualitatif. Titik misalnya. Enggak apa-apa, masih diterima karena masih S1. Tapi kalau S2, metodologi ini harus dijelaskan dengan dalam. Misalnya, menggunakan metodologi kuantitatif ini. Maka alat untuk mendapatkan data kuantitatif ialah angket. Ini alatnya. Lalu kalau menggunakan kualitatif, alatnya apa? Wawancara. Wawancara. Nah, itu. Jadi kalau kuantitatif kita gunakan, maka alat untuk mendapatkan data kebenaran itu ialah angket. Maka kita sebar angket kepada orang-orang. Tapi kalau kualitatif ini alatnya ialah wawancara. Maka wawancara itu kan peneliti yang bekerja. Kita yang bertanya kepada apa? Orang yang berkualitas. Namanya pun kualitas kan? Nah itu. Jadi dia berwawancara kepada orang yang berkualitas. Itu makanya kualitatif. Nah ini, jadi harus dijelaskan. Nah kalau misalnya menggunakan angket, ini kalau kita pilih kuantitatif, maka dijelaskan nanti di bab 3. Bab 3 itu kan bicara metodologinya
populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, lalu pengolahan data di bab 3 misalnya. Nah, harus dijelaskan dengan rinci sehingga penelitian itu benar-benar sebuah penelitian S2 gitu. Jadi di S2 ini harus jelas apa yang kita gunakan. Karena inilah yang sangat menonjol dari studi magister meteorologi. Oke, nanti dipilih ya. Kalau ini kan kau pilih apa? Angket atau wawancara? Kuantitatif atau kualitatif? Masih belum dibuka mic-nya. Kualitatif, Pak. Wawancara. Wawancara. Berarti nanti pilihlah. Misalnya di sini. Nanti mulailah kalimat di sini. Kontroversi emeritasi bagi pengaturan diaken di kelas PMD ini akan saya jawab dengan menggunakan meteorologi kualitatif. Dan metode pengumpulan data dalam kualitatif ini saya lakukan dengan wawancara. Wawancara berarti sekali. Dan atau wawancara yang mendalam. Bisa kita berulang-ulang mewawancara seseorang. Itu namanya wawancara yang mendalam. Baru selain itu saya akan mendalami dokumen-dokumen. Dokumen apa itu? Itulah buku-buku, jurnal, seminar, dan materi-materi dari internet. Nah itu namanya pengumpulan data kita. Jadi ada dari wawancara, ada dari buku, ada dari jurnal, ada dari seminar, materi-materi seminar, atau diktat, atau juga dari internet. Itu pengumpulan data kita. Nah, lalu bisa saja kita katakan bahwa dalam rangka mematangkan pengumpulan data ini, saya melakukan observasi lapangan. Jadi kita mengobservasi artinya kita melihat lapangan-lapangan yang hendak kita teliti. Itu lagi di GBKP tadi kan, di proses PMD itu. Nah itu, jadi nanti dijelaskan oleh itu. Baru manfaat. Oke. Nah sekarang kita masuk ke bab 2. Nah bab 2 tadi tak usah pakai titik. Tetap ini font 18. Oke. Nah, di bab 2 sebenarnya nanti judulnya ya, emeritasi di GBKP. Ini kalau di bab 2 ini nanti kajian kajian teori apa namanya ini, dan kerangka konseptual. Nah ini, jadi kamu nanti akan melihat kajian teorimu. Yang pertama itu masuklah mulai dari definisi emeritasi. Apa itu emeritasi? Ini langsung kebuat ini GBKP kan, nanti agak belakangan ini.
Sebentar saya lihat dulu ke bawah. Ada kajian emeritasinya kan? Definisi Pak. ini. Ada, Pak. Tapi secara umum ada, Pak. Di bawah ya? Iya, Pak. Nah, jadi dinaikkan nanti ya, Pak? Itu aja nanti dinaikkan ke atas. Oke. Nah, sebentar. Karena itu yang akan kita dahulukan. Nah, ini kan. Ini nanti ke atas. 21. Dia menjadi 2.1 nanti ini. Emeritasi. Kalau 2.1 tak usah pakai titik nanti sini ya. Ya. 2.1 lalu emeritasi. Di judulnya nanti jangan emeritasi tapi definisi. Nah, definisi emeritasi. Nah, kalau boleh selain dari KBBI, carilah dulu nanti di ensiklopedi, ya. Nanti cari dulu di ensiklopedi. Baik itu ensiklopedi yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalnya Encyclopedia of Britannica atau Encyclopedia of Americana, ya, bisa dari Britannica atau bisa dari Americana. Ada banyak nanti itu ensiklopedia yang membahas soal emeritasi ini supaya lebih dalam dia kajiannya. Jadi judulnya definisi gitu aja, Pak, nggak perlu definisi emeritasi. Ya, definisi, maksudnya definisi emeritasi. Tambah ya, Pak. Definisi emeritasi. Nah, langsung itu aja apa ya? Kalau bisa nanti kalau misalnya dapat nanti kajian emeritasi dari Biblis atau dari apa? Alkitab tahu ada nggak apa-apa. Kalau ada baik, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa. Itu. Jadi nanti artinya jangan hanya dari sumber KBBI, tapi datanglah dari sumber lainnya, ensiklopedi, boleh ensiklopedi Britannica atau ensiklopedi Americana. Di situ nanti ada banyak itu emeritasi, definisi emeritasi. Baru setelah itu masuklah ke nomor 2. Di sini sebelum ke nomor 2. Di sini nanti setelah definisi emeritasi, singgunglah sedikit soal emeritasi di GBKP. Oh, berarti sejarah. Gini Pak, saya buat nanti 2.1 definisi emeritasi, 2.11 definisi secara umum, baru 22 definisi sejarah di GBKP. Definisi emeritasi di GBKP itu aja, hanya definisi. Definisi di GBKP. Membahas sejarahnya. Ya, definisi apa itu definisi emeritasi menurut GBKP. Kan itu dulu sudah ada sejarahnya kan, artinya baru nanti kita bahas sejarahnya. Karena ini masih definisi. Kita buat definisi secara umum. Itulah tadi KBBI atau Ensiklopedia Britannica, Ensiklopedia Americana, berdua 1.2 definisi emeritasi menurut GBKP. Jadi hanya definisinya saja. Nah, setelah itu nanti baru masuk ke yang di atas tadi. Tadi yang di bawah itu apa tadi itu? Yang di bawah setelah definisi emeritasi tadi di bawah itu apa? Itu saya masukkan penetua, Pak. Definisi penetua ya. Definisi penetua okay. Ya ke diaken. Okay. Baru nanti masuklah itu 23 definisi penetua dan diaken. Oke. Berarti ini nanti jadi berarti dua-duanya tadi yang tadi ya Pak, yang saya buat 21 itu mengenai bukan. Jadi ini ulang yang sejarah ini kan.
Iya, sejarah itu jadi dua-dua. Bukan, yang dua-dua nanti masih definisi ini. Apa itu? Penatua. Itu nomor itu dua-dua. Oh, penatua dulu ya, Pak? Iya, kita masih definisi dulu. Definisi, berarti nanti ini dua-dua. Ini. Dua-dua, 2.2, pengertian dan tugas penatua. Ya. Baru nanti ini 2.1 penatua. Nah, jadi mulailah nanti dari penatua dalam Alkitab, oke? Artinya itu sudah perjanjian lama, perjanjian baru ya? Iya, Pak. Oke. Baru jabatan penatua. Jabatan penatua Calvin. Tugas penatua. Nah, di sini nanti sebelum tugas penatua, ini kan berapa tadi? Jabatan menurut Calvin, jabatan penatua. Oh, sebelum ini. Setelah mana nih? Pengertian penatua menurut Alkitab 2.2.1 kan penatua dalam Alkitab. Iya. Baru 2.2.2 ini setelah ini ya di sini 2.2.2 penatua menurut GBKP. Kan nanti lihatlah dia apa di apa tata gerejanya atau apa nanti itu. Oh, lebih dulu menurut GBKP ya, Pak ya? Ya. Karena tadi kan masih definisi kan. Baru sebentar saya lihat dulu. Ke atas lagi. Nah, ini kan 2.2 pengertian dan tugas penatua. 1 penatua dalam Alkitab. 2.2 penatua dalam Alkitab. Nah, berarti gini aja caranya supaya pas nanti. 2.2.1 ini pengertian penatua. Baru ini jadi 2.2.11 penatua ya yang ini yang di atas ini penatua dalam Alkitab. Oh. Penatua dalam Alkitab. Iya ya. Penatua dalam Alkitab. Penatua dalam Alkitab. Nah, baru nanti 2.2.1.2 penatua menurut GBKP. Yang ini. Yang ini 2.2.1.2 penatua menurut GBKP. Karena kita kan masih membahas penatua, pengertian penatuanya kan? Iya. Baru setelah itu masuk kita bagian yang berikut ini kan 2.2.1 pengertian penatua. 2.2.1.1 penatua dalam Alkitab. 2.2 baru 2 penatua menurut GBKP. Nah, baru kita masuk ke 2.2.2 jabatan. 2.2.2 jabatan. Ya, jabatan penatua. Ya, ini kan ini 2.2.2 jabatan penatua pada masa gereja mula-mula. Itu kan sudah ada penatua jabatannya kan? Ya. Berarti 2.2
Jabatan menurut Calvin kan? Iya, Pak. Berarti ini 2.2.3. Ini tadi kita lihat dulu ke atas. 2.2.3. Ya, betul. 2.2.3 ini menjadi jabatan menurut Calvin. Sedikit dulu, Pak. Di sini kan, Ya. Pak, di 2.2.3 ini nanti jabatan penatua menurut Johannes Calvin. Saya kan hanya menjabarkan sedikit saja tentang siapa Johannes Calvin. Nggak perlu menurut Bapak dibuat apa khusus untuk siapa Johannes Calvin itu. Ini kan sekilas saja di sini saya buat. Atau nggak perlu, Pak? Poin Sebenarnya khusus. nggak usah menjelaskan apa si Johannes Calvinnya, tak usah. Menurut dia itu apa jabatan itu? Itu saja ya, Pak. Iya, tak usah misalnya ini Johannes Calvin adalah sosok lahir di sini, nggak usah. Nah, pindahkan Pak, aja nanti ini ke bawah catatan kaki. Oh, itu catatan enggak, Pak. Karena kan ya tesisnya minimal 100 sampai 150, nanti kurang pula, Pak. Kan perlu juga itu, Pak. Dipindahkan aja, dia menjelaskan Johannes Calvin. Misalnya kan menurut Johannes Calvin jabatan. Nah, waktu Johannes Calvin kutip dia di sini ya. Baru di bawah Johannes Calvin Allah gitu dijelaskan dia di sini. Di sini ke catatan kakinya nanti supaya jangan banyak tesisnya, karena itu tidak penting. Yang penting takutnya nanti nggak sampai 100, Pak. Kan minimal 100. Semalam baru dikirimin Pak, penulisan tesis. Kalau tesis 100 sampai 150. Nanti nggak sampai, Pak. Sampai itu nanti. Bahasannya kan bahas panjang nanti. Gitu ya. Sudah 2.2.3 jabatan menurut Calvin. Baru nah di sini tambah lagi 2.2.4 jabatan menurut GBKP. Kan di tata gereja itu kan ada itu jabatan penatua kan? Oh iya, Pak. Apa saja jabatan penatua. Nah itu. Tata gereja ya, Pak ya? Iya, tata gereja. Kan nanti ada itu tata gereja itu jabatan menurut GBKP, jabatan penatua itu. Nah kan udah tambah halaman kan? Nah itu. Baru ini menjadi 2.3. Coba saya lihat ke atas lagi. Tadi kan kita sudah masuk 2.2 pengertian, 2.2 pengertian penatua, 2.2 coba ini harus kita apa ini? 2.2 pengertian dan tugas, 2.2.1 pengertian penatua, 2.2.1 penatua dalam Alkitab. Oh, berarti di sini salah tadi, tunggu ya. Harus kita ingat dulu 2.2.1 pengertian penatua, 2.2.2. Oke, ulangi. Harus di kertas sebenarnya ini ya. Atau gini ya, di sini aja kita buat ya biar jelas nanti kau ingat ya. 2.2 pengertian dan tugas penatua. Baru 2.2.1 pengertian penatua. Baru 2.2.1 penatua dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Baru 2.2.1.2 penatua menurut GBKP. Penatua menurut GBKP. Baru 2.2.2
Ini kan? Iya. Bukan 2 titik. Pas ya, Pak? Belum. Tunggu. 2 pengertian ini. Tugas penatua ya. Iya, itu kan jabatan. Jabatan itu kan tugas, Pak. Atau jadi 2.2 ini berarti tugas. Tugas kita nggak pakai kata jabatan gitu ya, Pak. Tugas penatua. Nah kan baru nanti 2.2.2.1 jabatan penatua. Dalam apa tadi di bawah itu? Gereja mula-mula. Nah itu jabatan, tunggu sebentar saya lihat di sini. Ya. Pengertian apa nih? Ya. Sebentar. Pengertian diaken. Menurut Calvin yang tadi jabatan penatua mula-mula ya. Ya. Arti tugas penatua, jabatan penatua dalam apa? Pada masa gereja mula-mula. Pada masa gereja mula-mula. Nah, baru 2.2.2.2. Nah, jabatan menurut GBKP. Nah, itu kan jabatan menurut GBKP atau jabatan menurut Calvin menurut Calvin. Jabatan menurut Calvin. Menurut Calvin. Baru 2.2.2.3 jabatan menurut GBKP. Nah, ini supaya bisa kita urut dulu. Jabatan menurut GBKP, tugas penatua ini ya. Ini 2.4 tugas penatua lagi ya. Tugas penatua, pengertian dan tugas diaken. Nah, ini nanti lagi, Pak. Tugas penatua ini angkat aja dia ke sini, ke sini nanti. Ya. Sebelum jabatan penatua menurut apa namanya? Menurut gereja mula-mula. Iya. Tugasnya itu diangkat lagi, Pak. Tugas itu langsung masukkan ke sini. Ke sini nanti masukkan dia. Ya. Kan nanti tugas penatua. Iya. 2.2.2. Pindahkan ke atas dia. Di bawah ini nanti, di bawah ini. Iya, Pak. Baru setelah itu 2.2.2.1 jabatan penatua menurut gereja mula-mula sampai ke bawah jabatan penatua menurut GBKP. Baik, Pak. Oke, sampai situ ya. Kita susun dulu. Baru setelah itu baru pengertian dan tugas diaken. Berarti ini sudah menjadi 2.2.3. Kan? Ini
2.2.3 pengertian enggak 2.3 ya Pak. Karena tadi kan di atas 2.2 pengertian dan tugas pertua. Ini kan diaken, jadi dia udah ganti lagi kan Pak. Pengertian dan tugas. Oh ya, berarti 2.3. 2.3 ya Pak ya. 2.3. Seperti itulah kita buat ya Pak, pengertian dan tugas diaken, Ya. 2.1 pengertiannya. Jadi, ya, ini jadi 2.3 nanti. Mana nih? Seperti poin itu tadi lah kita bagi untuk diaken juga kan Pak? Ya. Nah ini 2.3. Jadi nanti 2.3 pengertian dan tugas diaken. Baru 2.3.1 pengertian diaken. Atau ini ya pengertian diaken. Pengertian diaken. Nah baru seperti tadi ya. 2.3.1.1 dalam Alkitab. Ya, diaken dalam Alkitab. Nah, baru jabatan ini kan? Berarti sudah tugas itu kan? Belum. Dia akan menurut GBKP lagi lah Pak. Seperti yang di atas tadi kan Bapak buat. Oke. Ya, baru ini 2 diaken menurut GBKP. Nah, ini kan 2.3.1. Baru 2.3.2 ini tugas. Tapi sudah ada diaken pada kerja mula-mula. Oh ada ya? Ada berarti Pak. Sama seperti yang di atas tadi aja. Iya Pak, kita buat di atas kan Pak semuanya. Iya. Karena ada juga betul. Ada juga nanti menurut Calvinnya juga Pak. Jadi mungkin untuk poin penatua itu sama poin diaken kita buatkan Pak. Oke. Nanti diikuti aja itu ya. Iya Pak. Nah, jadi nanti sebut catatannya ini kan ikuti pola di atas. Oke. Nah, kita anggap yang poin 2.3 tadi yang apa itu kan? Tugas dan penatua tadi. Ikuti aja polanya. Oke. Selanjutnya GBKP tadi sejarahnya itu yang paling atas tadi jadi di bawah Pak, poin 24. Enggak, sebentar. Kita lihat dulu. Ini sudah 23 tadi ya. 23. Ada lagi pengertian nanti di bawah ini? Enggak, udah Pak. Udah untuk soal diaken tadi juga semua mengenai menurut Calvin. Jabatan pada masa pertengahan. Ini bertambah nantinya. Iya Pak. Di penatua saya belum dapat Pak masa pertengahannya Pak. Atau hapuskan aja yang ini diaken Pak. Kalau nggak ada, tahu saya dihapus saja. Oh, jadi yang pertengahan dihapus saja ya Pak ya? Ini kan? Iya Pak. Di penatua saya nggak dapat Pak. Iya. Kalau penatua, kalau tidak ada penatua, ya hapus saja nih supaya jangan nanti menimbulkan masalah. Iya. Nanti ditanya diaken pada masa pertengahan mana? Katanya penatua pada masa pertengahan mana nanti kan? Iya Pak. Nah ini, jadi dihapus saja ini supaya sinkron nanti dia apa kita itu alur berpikirnya kan? Iya Pak. Baru ini jabatan menurut Calvin, oke. Berarti nanti ini tadi tugas dia kan disesuaikan nanti ya. Iya, jabatan menurut GBKP, baru tugas menurut ini semua. Oke, baru nanti 24 lah berarti sejarah itu. Iya Pak. Nah jadi kembali ke atas. Ini menjadi mana ini tadi? 2 ini jadi 24.
Tapi di sejarah ini kan Pak, sedikit dulu saya hanya mengangkat soal sejarah GBKP, tapi di sini belum ada saya singgung sejarah emeritasi itu dari 1975. Di sini nanti saya masukkan Pak. Ya, di sini aja. Seharusnya di sini. Sejarahnya ini tak usah begitu banyak, tapi lebih banyak membahas sejarah emeritasi itu. Oh, di sini nanti ya Pak. Ya, ini kan sudah sejarah GBKP, gambaran umum, asal mula Karo, oke. Terus letak geografis, oke. Wilayah suku Karo, situasi, oke. Latar belakang, sejarah masuknya Injil, oke. Menanam apa? Masa Kalau kemandirian. sejarah kan ada masa ke masa kata. Ya. Jadi makanya tuh Masa saya rasa perlu. pertumbuhan, metode sending, melalui bidang kesehatan, melalui bidang ekonomi. Nah, di sini nanti berarti setelah itu masuklah nanti dia sejarah Emeritasi GBKP setelah setelah ini nanti lanjutnya dia sebut di sini ya, lanjutnya dilanjutkan dengan sejarah emeritasi di GBKP. Oke, ini nanti dilanjutkan ya sejarah emeritasinya. Nah, sejarah yang di atas itu kalau bisa tak usah panjang-panjang, tapi sejarah emeritasi ini yang paling banyak dibahas nanti bab 2 ini. Karena ini sudah pembahasan teori kita kan. Ya, Pak. Oke. Baru kita masuk ke bab 3 sekarang. Sedikit dulu Pak, bab 2 jadi cukup itu saja menurut Bapak berdasarkan kerangka teoritis yang kita buat Pak. Ya, ini saja poinnya, berarti hanya sampai poin 24 saja untuk bab 2 Pak. Ya, udah cukup itu. Udah cukup. Lalu kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini kan sudah bicara soal metodologi. Nanti bab 3. Nah, nanti ini tetap titik dibuang. Baru setiap judul harus huruf besar. Termasuk dan itu ya Pak? Ya, huruf besar. Kalau setiap judul bab ya, mulai dari nanti kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, sampai nanti isinya ini semua huruf besar semua. Font 18. Nah, dampak emeritasi bagi perkembangan gereja serta kontroversinya dan hipotesa penelitian di lapangan di kelas PMD. Nah, kalau bicara dampak, nanti ini bab 4. Tapi di kerangka apa kita Pak? Kerangka teoritis masuk itu Pak? Ada kalimat itu Pak? Ada dampaknya. Iya Pak, berarti harus dihapus. Memang kalau Bentar. poin bab 3 dampak emeritasi bagi perkembangan gereja serta kontroversinya dan hipotesa penelitian lapangan di kelas PMD. Bentar ya. Atau diganti lagi di kerangka teori. Di sistematika penulisan maksudnya Pak, sistematika penulisan. Oke, nanti kita sesuaikan aja. Bentar ya, sistematikanya. Di bab 2 kerangka teoritis itu menguraikan pengertian hamba Tuhan menurut PL, emeritasi dalam gereja secara umum, mengapakah pengertian emeritasi menurut Calvin, dampak emeritasi, refleksi. Terus Pak, di sini kan ada juga Pak, di sistematika kita yang kerangka teoritis memaparkan pengertian kontroversi, penyebab munculnya kontroversi. Berarti kalau dari kerangka teoritis kita di bab 2 sudah dijabarkan juga itu Pak, mengenai pengertian dan penyebab kontroversi, atau kita hapus di kerangka teoritis Pak? Memaparkan pengertian kontroversi. Nah, boleh ditambah nanti 2.5 pengertian kontroversi. Oke, tambah ya Pak. Ya, 2.5 nanti pengertian kontroversi. Itu aja. Dan penyebab di sini penyebab
kontroversi dan solusinya ini secara Sebentar. umum ya kan Pak, belum di GBKP-nya ya Pak? Enggak, gini, hanya definisi kontroversi aja. Kalau penyebab munculnya ada kontroversi kan itu sudah pembahasan nanti. Berarti kita hapus itu nanti Pak. Karena itu kan di Ya, kerangka teoritis, dihapus ya Pak. ya dihapus aja nanti. Hanya definisi kontroversi itu aja. Nah, berarti nanti kalau kita mau bahas masukkan kontroversi, pertama nanti yang dibahas itulah definisi emeritus, baru kedua definisi kontroversi, baru definisi tadi penatua, Oh, diaken, baru berarti di sejarah. bawah Itulah urutannya. definisi itu Pak. Berarti kita definisi kontroversi ini di bawah definisi emeritasi nanti jadinya ya Pak ya, tambahannya ya Pak. Iya, iya betul, iya betul. Definisi nanti pertama itu definisikan emeritus, kontroversi, baru penatua, diaken, baru sejarah. Iya Pak. Sejarah. Oke, itu tadi untuk bab 2 ya, diperbaiki nanti bab 2-nya. Iya. Berarti nanti Baru dihapus ini ya Pak, 3, mengenai pemaparan penyebab kontroversi di kerangka teoritis kita dihapus saja. hapus. Terus ini bab 3 Dihapus ini Pak, saja. udah ada kata dampak emeritasi, itu gimana Pak? Baru bab 3 kita, ini kan sudah bicara dampak emeritasi bagi perkembangan. Iya. Dan hipotesa penelitian lapangan. Karena kita tadi menggunakan metodologinya kualitatif, maka kita tidak perlu di situ membuat hipotesa. Iya. Nah, berarti saya tambah lagi di bab apa tadi, di bab 2, di bab 2 tambah nanti poin konsep kerangka konseptual. Kerangka konseptual. Ya, karena kita menggunakan metodologi apa namanya tadi kualitatif. Nanti ditambahlah poin terakhir nanti di bab 2 itu setelah sejarah GBKP ya Pak. Setelah sejarah GBKP 2.6 kerangka konseptual. Ya, kerangka konseptual. Ya, di situ nanti kita buat kerangka konseptual. Nah, apa konsep awal kita tentang dampak dari emeritasi itu? Itu isinya nanti. Kalau dia kuantitatif kan ada istilah pengajuan hipotesa. Biasanya kan hipotesa kan diduga, maka, jika, maka, gitu kan. Tapi kalau kualitatif menggunakan kerangka konseptual. Konsep awal kita tentang kontroversi emeritasi di GBKP itu apa? Hasilnya nanti pada akhirnya apa? Gitu. Kita buat kerangka konseptualnya. Nanti disitulah kerangka konseptualnya di bab 2 itu. Hanya konsep awal itu ya Pak ya? Ya. Kira-kira apa nanti dugaanmu atau konsep awalmu tentang kontroversi ini apa? Oke. Berakhir bagaimana gitu ya? Baru masuk kita ke bab 3, baru boleh dampak emeritasi bagi perkembangan gereja. Serta kontroversinya baru kalimatnya di sini bagi penatua dan diaken di klasis. Tetap kita pakai kata dampak ya Pak? Iya, dampak. Karena kita kan kontroversi itu kan punya dampak. Ya. Atau kita buat gini kalimatnya, kontroversi, langsung aja di sini kita buat kontroversi emeritasi coba saya tulis lagi dulu. Kita buat jadi judulnya nanti kontroversi
emeritasi, kontroversi emeritasi bagi penatua dan diaken di GBKP klasis PMD. Nah, ini. Oh, itu kita ganti dulu ya. Iya, ini judulnya nanti. Nah, kalau di sini dibuat lagi secara singkat klasis PMD, nah lebih baik begini di bab 2 itu jangan secara GBKP secara keseluruhan kita bahas. Jadi yang di bab 2 tadi sejarah klasis PMD-nya aja, sehingga tidak kita angkat kepada sejarah GBKP yang lebih besar. Karena penelitian kita kan di klasis PMD-nya aja. Oh, pindahkan situ ya, Pak? Iya. Sehingga sejarah GBKP yang begitu besar tadi kita potong. Kita ganti dengan sejarah klasis PMD. Itu. Karena memang judul kita kan kontroversinya di klasis PMD. Nah, kalau kita masukkan lagi sejarah ini, karena di sini di bab 3 tidak boleh lagi membahas sejarah itu, karena dia sudah harus di bab 2 itu. Di bab 3 ini sudah khusus membahas topik kita. Kontroversi itu. Apa itu kontroversi yang terjadi di GBKP klasis PMD ini. Nah, jadi lebih baik ini, atau nanti di bawahnya sejarah GBKP secara umum itu, baru masuk nanti sejarah klasis PMD, baru kerangka konseptual tadi. Nah, jadi ini dipindahkan aja ke bab 2 nanti ini. Karena jangan lagi nanti di sini kita membahas. Ya. Baru kita masuklah, jangan langsung dampak. Karena judul kita tadi sudah kontroversi emeritasi. Maka di bab 3 ini yang harus kita bahas nanti, sebentar, kita lihat dampak hipotesa ini tidak perlu lagi karena kita bukan kuantitatif tapi kualitatif, jadi tidak perlu menggunakan hipotesa. Jadi kita nanti pakai kerangka konseptual, itu yang di bab 2. Oke, ini ya. Nanti di bab 3 kita buatlah dulu kerangka bab 3-nya. Nah, bab 3 ya. Nah, sekaligus nanti ini menjadi bahan wawancaramu. Bab 3 ini kan sudah isi, sudah batang tubuh dari pembahasan. Karena nanti di bab 4 itu sudah bicara relevansi ya, atau implementasi. Jadi bab 3 apa? Kalau tadi judulnya kontroversi, maka yang kita bahas nanti bab 3 ialah 31. Dibahaslah misalnya kontroversi. Tadi di apa pertanyaan penelitian kita apa itu? Pertanyaan penelitian. Mengapa gerak kita menjadi kontroversi di klasis PMD? Nah, apa yang menjadi faktor? Apa yang menjadi solusi? Nah, jadi sini nanti
31 kontroversi emeritasi bagi penatua dan diaken di klasis PMD. Nah, ini bagian 31. Lalu nanti 3.1 nanti dijelaskan ini ya. Ini hanya kerangkanya aja dulu. 1.1 kontroversi emeritasi berapa klasis nanti yang mau beberapa runggun nanti yang mau di apa namanya diwawancarai. Kemarin kan Bapak bilang bukan dasarnya runggun, Pak. Bapak cuma bilang orang-orang yang berkualitas seperti mungkin majelis klasis, terus pendeta, ketua-ketua majelis gitu. Jadi nggak dasar runggunnya, Pak. Berarti menurut kalangan pendeta. Kalangan pendeta. Baru 3.1.2 kontroversi emeritasi menurut majelis. Baru 3.3 menurut penatua. Baru 3.1.4 diaken. Nah ini, jadi nanti ini kan menjadi daftar isimu untuk wawancara. Sedikit dulu Pak, menurut emeritusnya sendiri nggak kita tanya Pak yang sudah diemeritasi? Itu nggak jadi sumber? Boleh, misalnya kita buatlah di sini menurut para emeritasi. Nah, ini kan sekarang sudah ada daftar wawancaramu ini. Sudah kau lihat ini bagannya sekarang kan? Jadi kalau kau bertemu dengan pendeta, tanyalah pertanyaanmu selalu yang 3 tadi. Mengapa? Menurut Bapak, mengapa gelar emeritasi itu menjadi kontroversi bagi kalangan penatua dan diaken di PMD? Sedikit Pak. Berapa respondennya Pak? Berapa orang menurut Bapak yang layak? Itu tergantung tadi, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 ini kan. Kalau dikali 2 aja berarti sudah 10. 2 dari kalangan pendeta, 2 dari kalangan majelis, 2 kalangan penatua, 2 kalangan diaken, 2 kalangan emeritasi, sudah 10. Nah, kalau yang sudah saya tanya Pak ada 15 Pak. Nggak apa-apa. Dia begini, saya nggak ngambil yang dia harus pendeta penatua seperti yang Bapak bilang tadi, pimpinan klasis, pimpinan jemaat, baru ya emeritus yang sudah emeritus. Jadi pimpinan klasis itu kan kami sebut BPMK, Badan Majelis Pekerja Klasis. Di BPMK itu ada pendeta, ada penatua, ada diaken. Terus di pimpinan majelis jemaat ada pendeta, ada penatua diaken. Jadi saya nggak ngambil pendeta penatua atau diaken, saya ambil pimpinan majelis di klasis, majelis-majelis di jemaat gitu. Jadi itulah respondennya yang sudah saya tanya. Ada 15 Pak. Apakah cukup itu saja? Memang mereka sudah mewakili ini semua. Sudah cukup 15 orang Pak. Cukup. Nah, nanti itu buatlah, bagilah dia menjadi seperti ini, walaupun dia dari klasis atau dari masjid jemaat pendeta, nggak apa-apa, tapi dimasukkan dia kalangan pendeta, baru kalangan majelis,
baru kalangan penatua, sehingga kelihatan dia bahwa data itu kita dapat dari berbagai kalangan. Apa nggak double nanti Pak? Contoh kan kalau dari kalangan pendeta, ya majelis jemaat ada pendeta, majelis klasis ada pendeta. Itu gimana saya membuat apa? Samakan saja gitu Pak? Iya. Atau menurut yang kau wawancara itu aja buat majelis pendeta, majelis apa tadi? Klasis. Terus majelis mewakili majelis jemaat, baru mewakili pendeta dan mewakili penatua dan mewakili emeritasi gitu saya buat Pak, biar jadi nggak double dia. Oh, sekalipun ada pendeta, tapi dia nggak saya buat mewakili pendeta, dia majelis klasis. Bisa seperti itu ya Pak? Bisa. Sebentar ya. Ini baterai sudah habis. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi maaf, habis baterainya. Udah kedengaran? Sudah Pak. Nah nanti misalnya ini kau ganti, misalnya tadi apa istilahnya? Majelis apa tadi di sini? Majelis klasis. Majelis klasis. Baru ini? Majelis jemaat. Baru? Ya, menurut pendeta. Dari pendeta? Iya, pendeta. Pendeta, baru? Penatua. Ya. Baru emeritus tadi itu. Diaken. Berarti ini penatua diaken gitu ya? Sendiri diaken, baru para emeritasi. Iya Pak. Oke. Nah ini nanti menjadi daftar pertanyaanmu kepada mereka, lalu selalu bertanya kepada mereka itu 3 hal tadi yang terjadi. Yang pertama, mengapa terjadi kontroversi. Kedua, apa faktor penyebab. Ketiga, apa solusi. Nah, ketiga hal ini tanyakanlah kepada mereka ini semua. Baru nanti dalam pembahasanmu nanti begini. Ini kan sudah kita buat 3.1 kontroversi emeritasi menurut majelis klasis. Nah, buatlah nanti narasinya dari perbincangan kalian itu, dari pertanyaan itu.
Nah, kontroversi yang terjadi di klasis PMB ini menurut para majelis klasis adalah bla 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 bla. Menurut penyatua Ketaren, bahwa kontroversi itu merupakan sebuah dilematis, buah simalakama, bla 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 bla. Bahkan menurut beliau ada beberapa faktor yang membuat kontroversi itu dan sebagainya. Nah, ini yang pertama dijelaskan di kontroversi ini. Baru nanti itu bicara kontroversi ya, pertanyaan kontroversi. Ini pertanyaan pertama ini nanti diuraikan di bagian 3.1. Lalu bagian yang berikutnya nanti di bab 3 ini ialah 3.2 faktor penyebab kontroversi. Nah kan kamu sudah wawancarai tadi mereka ini. Apa faktornya? Nah, dari beberapa informan saya, maka faktor yang saya temukan dari 15 orang yang saya wawancarai, secara umum faktor yang pertama yang mereka yang mendominasi ialah faktor 1. Jelaskan ini. 2, jelaskan. 3, jelaskan. Karena kamu sudah dapatkan faktor itu dari hasil wawancara dengan mereka. Lalu bagian yang berikutnya di bab 3 nanti ialah 3.3 solusi kontroversi emeritasi penatua. Itu solusi yang dari mereka tawarkan ya, Pak? Ya. Dari hasil perbincangan kami dengan 15 responden, mulai dari kalangan majelis klasis, majelis jemaat, penatua, pendeta, dan emeritasi, maka solusi yang mereka tawarkan secara umum yang paling banyak didominasi adalah 1, 2, 3. Nah, ini nanti yang kamu jelaskan di tesis ini. Artinya dari hasil penelitian lapanganmu. 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, baru setelah itu kita sudah temukan tadi ini apa kontroversinya, apa faktor penyebabnya, apa solusinya, baru 3, 4, baru dampak kontroversi emeritasi. Nah, dampaknya apa? Nah, inilah isi daripada bab 3 yang harus kamu kerjakan. Baru nanti setelah itu baru kita masuk ke bab 4. Bab 4 itu kan sudah relevansi. Relevansi itu nanti kita gali dari hasil ini, kontroversi ini, hasil faktor penyebabnya, hasil solusinya, dan hasil dampaknya. Dampaknya apa nanti? Nah, jika ini sudah dikerjakan oleh Desiria, bab 3 ini dengan baik, maka sebenarnya sudah hampir 80% selesai tesis ini. Uraikanlah, bahasakanlah nanti narasi-narasi yang kamu temukan dalam wawancara itu. Dalam sebuah kalimat yang kau bangun. Itu makanya kalau dalam kualitatif itu yang menentukan hasil daripada penelitian itu ialah alatnya ialah wawancara. Berarti yang mewawancaraikan kita peneliti. Peneliti itulah yang sebenarnya yang menjadi kata kunci daripada penelitian kualitatif. Gitu. Jadi kita yang membuat narasinya dari hasil perbincangan kita dengan informan kita tadi. Nah, kerjakanlah itu. Ada pertanyaan? Ya. Pak, kan sudah selesai saya 15 orang itu, satu lagi emeritusnya belum ada, Pak. Berarti ditambah lagi ya, Pak? Tambah lagi aja ya, Pak? Respondennya. Ya, sambil mengetik yang lain nanti kan bisa ketemu dengan yang emeritasi nggak apa-apa.
Oh, percakapan saya itu perbatim itu kan nggak dimasukkan ya Pak, nggak dilampirkan atau bagaimana Pak? Enggak usah. Kalaupun nanti misalnya diminta, kan sudah ada rekamanmu, sudah ada verbatimmu kan, nanti tidak usah dilampirkan. Tapi narasi-narasinya itu kan sudah tampak dalam tesis itu. Gitu. Itu belum hidup apanya, mic-nya. Oh iya Pak. Sudah selesai sampai 15 memang kan Pak. Cuman itu tadi karena belum ada emeritusnya, saya juga bingung gimana cara menghitung data. Saya kan nggak ngerti gitu. Tapi kalau seperti ini nanti sudah Bapak bilang ini per poin apanya ini sudah bisa saya kerjakan. Tambahannya lagi gini kan Pak, ini minta maaf juga. Kan kemarin surat saya kan harusnya saya 10 pertengahan bulan 9 kan Pak. Tahu-tahu dapat surat kemarin harus selesai. Sebenarnya tanggal 15 malam harus sudah kumpul. Gimana saya ngumpul? Kalian tiba-tiba ngasih informasi seperti ini, saya bilang sama Bang Bobi. Jadi ya gimana lah pendeta, itu pula hasil rapat. Kalau bisa kamu kejar akhir bulan 8 ini, ya kita masukkan kamu ujian awal bulan 9, bisa kamu wisuda, katanya Pak. Jadi inilah Pak, saya berusaha kejar Pak. Kalau bisa pertemuan kita lagi nanti hari Selasa boleh Pak. Ini saya sudah kerjakan ini kan, tinggal sedikit lagi memindahkan yang beberapa yang terbalik-balik sedikit ini tadi kan Pak. Data saya sudah ada 15 orang saya sudah wawancara. Yang buat lama ini saya pikir kemarin perbatimnya Pak. Jadi perbatimnya mengetik dari hasil percakapan itu agak repot. Itu tadi yang belum siap. Saya pikir harus saya berikan sekarang sama Bapak. Itu gimana? Saya kirim perbatimnya sama Bapak nanti ya Pak. Nggak usah. Oh, nggak usah ya Pak ya. Narasikanlah tadi di kolom-kolom yang saya susun tadi. Oh, iya aja. Pak. Nah, kalau bisa hari Selasa kita sudah selesai itu, baru nanti kan bab 4 kita kerjakan, bisa nanti akhir bulan ini selesai. Itu maksud saya Pak, karena yang paling penting kan seperti Bapak bilang di bab 3 saya sudah wawancara semua, terus data responden kan juga harus kita buat Pak, tapi itu kan di lampiran punya saya saja ya kan Pak? Nggak usah harus saya buat ya? Nanti datanya itu begini, kan kau petik nanti, misalnya katakanlah Pertua Tarigan contoh. Lalu kau buat catatan kaki, wawancara dengan Pertua Tarigan di GBKP ini hari ini pukul sekian, titik. Baru buatlah, beliau adalah majelis klasis PMD. Sehari-hari beliau adalah ASN atau guru atau apalah, jelaskanlah dia siapa. Dia di catatan kaki aja ya Pak ya, siapa? Di catatan kaki. Ya, di catatan kaki. Nanti di daftar pustaka di belakang nanti kita jelaskan lagi dia. Tapi di catatan kaki dia sudah jelas siapa. Gitu. Itu belum hidup mic-nya. Terus kan Pak, saya sudah ada 15 saya bilang, mungkin menambahkan 1 atau 2 emeritus lagi untuk responden. Jadi menurut Bapak 17 responden apakah sudah boleh dikatakan mewakili dari klasis PMD Pak? Enggak nanti ketahui orang sudah saya Pak. Enggak, kalau kualitas, kalau pakai kualitatif itu tidak dipertanyakan orang berapa orang, yang penting berkualitas. Gitu. Kalau kita punya kuantitatif baru tertawai orang, sedikit kali respondenmu gitu. Kalau informan kualitatif tidak pernah dipersoalkan. 2-3 orang pun tapi berkualitas diterima sebagai penelitian. Nah, ini kan sudah lebih 10 orang dari informan kita udah berkualitas. Belum hidup apanya, Mak? Iya, Pak. Kalau kayak gitu ya, Pak. Kalau bisa hari Selasa ya, Pak ya. Oke, boleh. Selasa pagi mungkin sekitar jam-jam 10 ya, Pak ya. Tiganya, hari Selasa kita bicara. Nanti hari Senin sore atau malam kirimkan aja. Biar saya baca. Oh, baik Pak. Nanti paling lama nanti Selasa, Senin malam lah saya kirim sama Bapak ya, Pak ya. Terputus-putus, mungkin sinyal ya. Halo? Ya, Pak. Oke. Iya Pak, nanti Senin malam saya kirim sama Bapak. Selasa pagi nanti jam 10, karena kebetulan kami Selasa ada konven juga Pak di Sukamakmur.
Jadi jam 10 lah mungkin ya Pak ya. Kita saya Oke, permisi sebentar. Oke Pak. oke, baik. Oke, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita pagi ini. Semangat terus ya, semangat terus. Salam buat Bapak, Naras, dan anak-anak ya. Tapi bisa saya siap ini kira-kira kan Pak? Saya bisa wisuda ya Pak ya? Bisa. Pokoknya jaga semangatmu selesai. Iya Pak, sudah hampir patah semangat saya Pak, berbulan-bulan nggak. Saya pikir Bapak bakal marah, kenapa bisa tiba-tiba lagi? Sudah sempat apa Pak? Saya puji Tuhan Pak bangkit kembali. Pokoknya jaga semangat, terus berdoa, kerjakan, udah selesai. Baik Pak. Oke ya, kita tutup dengan doa ya. Ya Pak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena telah berakhir pembimbingan untuk Estiria, hamba-Mu. Beri dia semangat ya, supaya bisa menyelesaikan tesis itu dengan baik. Berkati suaminya dan anak-anaknya dan jemaat yang dilayaninya, sehingga mereka terus memotivasi, memberi semangat, dan mendukung penyelesaian tesis ini. Perjumpaan kami juga hari Selasa nanti boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa dan Kristus Yesus. Amin. Oke ya, salam buat Naras ya, sama anak Pak, terima kasih Pak. Shalom Pak. Yo, enjoy juga.